Dua kamera yang beda purpose, tapi harganya nggak beda jauh. Fujifilm X-M5 atau Nikon Z50 Mark II. Ikut kita bahas. Selamat datang di channel Sepedia dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen bahas dikit aja mendingan mana Fujifilm X-M5 atau Z50 Mark II. Yang dimana kedua kamera ini jarang yang compare gitu ya, padahal dua-duanya ini adalah kamera entry level dari masing-masing brandnya meskipun purpose-nya beda. Kalau si X-M5 ini buat content creator, kalau si Z50 Mark II ini buat hybrid shooter. Dan kalau kita ngomongin soal harganya antara kedua kamera ini cukup beda tipis, yang dimana X-M5 itu di 13 juta sekian body only, kalau si Z50 Mark II itu di 14 juta sekian body only. Dan di video ini pun gua berusaha untuk tetap objektif karena kalian tahu gua suka sama kamera Fujifilm, dan gua juga udah bikin kelas Fujifilm di bosandikelas.id. Di situ gua ngajarin cara pakai kamera Fujifilm buat konten yang easy, instan, cepet, langsung jadi. Memang kamera Fujifilm itu bisa instan langsung jadi SOC, tapi kalau kalian tidak setting kameranya nggak bakal langsung instan juga. Langsung cek aja di bosandikelas.id. Ya tadi gua udah bilang let's go, tapi gua pengen disclaimer dulu. Di sini gua tidak pengen bahas full dari kedua kameranya. Kalau kalian mau lihat review lengkapnya, silahkan main di channel kita aja, atau nanti seiring videonya berjalan gua sembari masukin juga cardnya biar kalian bisa langsung nonton. Dan kalau misalnya kalian komplain nih, bang kok lu compare-nya sama X-M5 bang, harusnya kan sama Fujifilm yang XT puluhan series itu lebih head to head. Iya guys, gue tahu gitu kan. Cuma di sini gue pengen compare ke X-M5 dulu karena harganya itu lebih mendekati dengan Z50 Mark II. Nanti buat yang XT puluhan series, gue bakal bikinin videonya berbeda lagi gitu ya. Kalau kalian memang berminat nanti buat nonton, silahkan komentar aja, request. Bang sama XT30 Mark II bang sama XT50 ya, silahkan komentar aja. Oke, ini baru true kita mulai gitu ya. Mungkin biar nggak ngalur ngidul, gue pengen bahas soal build quality-nya dulu. Secara build quality, gue bisa bilang jauh lebih mantap si Z50 dibandingin sama si X-M5. Dan gue tidak heran, ini adalah kameranya Nikon yang tidak neko-neko, meskipun kameranya entry level itu build-nya tetap mantap. Berlaku juga di Z50 Mark II ini yang punya build quality yang cakep, berasa lebih profesional dibandingin sama Fujifilm X-M5 dengan dia bawa handling grip yang lebih enak, which is itu bakal enak banget kalau kalian punya kamera yang gripnya itu ngegenggam banget. Ketika kalian pakai lensa-lensa yang cukup gede, itu nyaman buat dipakai mobilitas. Kayak contoh-contoh lensa yang punya ukuran cukup gede gitu ya, gue mungkin ngasih gambarannya aja kayak Viltrox Pro itu punya ukuran yang cukup gede. Atau kalau natifnya yang gue tahu sih si Nikon itu kayak 35 mm-nya gitu ya. Misalnya kalian mau pakai itu juga punya ukuran gede meskipun dia buat full frame, tapi ya buat gambaran aja dengan punya grip yang gede itu lebih enak kalau kalian mau pasangin kameranya dengan lensa-lensa yang punya ukuran cukup gede juga. Dan lanjut lagi di Z50 Mark II ini juga udah punya sebuah EVF, kemudian layarnya vari-angle yang dimana itu cocok untuk berbagai macam penggunaan. Dan dengan di Z50 Mark II tadi udah bawa EVF, otomatis buat kalian pakai untuk foto-foto di kondisi outdoor itu pastinya bakal berguna banget. Sekarang kita beralih ke X-M5. Di satu sisi Fujifilm X-M5 dari poin tadi memang X-M5 ini kalah. Dari build-nya ini dia B aja tapi tetap terasa solid juga. Dan di Fujifilm X-M5 ini yang seperti kita tahu dia tidak bawa sebuah EVF, dan kemudian dia untuk gripnya itu dia tipis banget. Dengan grip yang tipis ini kalau kalian pakai lensa yang punya ukuran cukup gede, kayak contohnya lagi kayak tadi aja ya Viltrox Pro, feeling ngegenggamnya itu berat di lensa pasti bakal molos. Kalian harus pakai strap lagi ketika pakai kamera ini. Walaupun tetap tidak menutup jadinya kurang profesional, tapi untuk pasar orang-orang yang suka sama kamera kasual, terutama buat gaya-gayaan, buat hipster, asal buat seru-seruan aja buat ngambil gambar, Fujifilm X-M5 ini adalah kamera yang asik. Dan kalau kita bicara soal pilihan lensanya yang cocok sama Fujifilm X-M5 ini, lensa-lensa compact juga udah ada berbagai macam pilihannya. Dari Viltrox R ada gitu ya, 7 Artisan Light itu juga ada lensa-lensa compact, dan SG Image kalau mau yang compact juga, Pancake itu ada. Kalau mau kalian pasangin sama Fujifilm X-M5 ini biar setupnya tetap compact. Satu hal yang cukup krusial yaitu adalah bagian weather shield atau enggak bodinya, yang dimana kalau Z50 Mark II itu udah weather shield, di Fujifilm X-M5 dia tidak weather shield. Dan itu mungkin bisa jadi pertimbangan yang gede buat kalian. Dan masih ngomongin soal build quality-nya, kalau kita ngomongin fitur fisik yang bisa membantu workflow kalian, kedua kamera
kamera ini juga punya custom dial yang dimana penggunaannya ini bisa kalian pakai buat foto atau video. Penggunaan settingannya juga kalian bisa simpen secara terpisah. Kalau di Fujifilm itu logonya C1 sampai C4. Kalau di Nikon itu U1 sampai U3 dan itu bisa dipakai baik foto dan video. Mau kalian settingannya bikin berbeda dari WB shutter segala macamnya, itu bisa tinggal puter-puter aja settingannya langsung keganti dan itu udah the best banget. Ya intinya kalau kita ngomongin soal build quality si Z50 Mark II ini bisa kelihatan lebih profesional secara looks-nya, sedangkan kalau di Fujifilm X-M5 ini lebih ke casual use aja, buat seru-seruan aja, buat ngambil gambar. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu soal spesifikasinya. Si Fujifilm X-M5 ini bawa spesifikasi perekaman yang cukup monster untuk ukuran kameranya gitu ya, yang dimana dia bawa 6.2K open gate, tapi perlu gue ingat, meskipun speknya gokil, kalau kalian pakai 6.2K open gate di kurun waktu yang cukup lama, gue yakin pasti overheat. Dan kalau misalnya kalian mau pakai spek perekaman yang nggak cepet overheat, sebenarnya dia bawa 4K juga yang biasa. Di pengetesan gua waktu itu kayaknya bisa tahan 40 menit sekian ya, biar nggak overheat. Atau kalau misalkan kalian mau long record lebih lama lagi tanpa takut overheat, dia bawa spesifikasi perekaman 4K LP atau long play. Tapi ketika menggunakan LP-nya tersebut, itu ada penurunan kualitas gambar, salah satunya adalah cropping yang cukup dalam. Untuk slow motionnya di Fujifilm X-M5 ini dia hanya mentok di Full HD, tapi bisa 240 frame per second, ya sebenarnya sih biasa aja. Dan untuk H264, H265, dan juga untuk 10-bit itu juga ada di kameranya. Dan masih ngomongin soal spesifikasi, di kamera ini juga bawa F-Log dan ada dua, F-Log 1 dan F-Log 2, yang dimana kalau kalian mau pakai kamera Fujifilm X-M5 ini buat grading gambar, jadinya bisa pakai F-Log-nya. Meskipun kalau di ST Media ketika pakai kamera Fujifilm kita tidak pernah pakai F-Log-nya, kita pakai warna standar atau film simulation yang disediakan aja, itu udah sangatlah cukup. Warnanya bisa instan langsung jadi, kayak kita sekarang ini pakai Fujifilm X2S pakai negative high, warnanya langsung instan langsung jadi. Dan yang nggak kalah penting di Fujifilm X-M5 ini ada satu fitur, namanya adalah fitur vlog yang bisa memudahkan kalian buat pakai vlogging ketika pakai kameranya. Kok bisa ada fitur vlog di kamera ini bang? Ya karena kamera ini ditujukan buat konten kreator atau vlogger. Nah sekarang kita beralih ke Nikon Z50 Mark II, yang dimana untuk resolusi perekaman maksimalnya dia mentok di 4K 60p, slow-mo Full HD hanya bisa di 120p aja. Tapi di sini buat N-Log ada H264, H265, 10-bit udah ada juga. Dan menurut gua di Nikon Z50 Mark II dengan spesifikasi tersebut aja mau kalian pakai di tahun ini itu udah sangat-sangat mumpuni, apalagi mengingat dia itu entry level. Dan kalau kita mau ambil positifnya gitu ya dari spek Nikon Z50 Mark II, meskipun dia tidak gimana-gimana, tidak spesial kayak si SM5, itu menurut gua si Nikon nih berusaha stay humble gitu ya dengan spek yang ada, yang penting lo bisa pakai kerja, kameranya nggak rewel. Dibandingin flexing spek tinggi-tinggi tapi kameranya overheat, pasti lu pada komplain juga, punya perekaman tinggi tapi overheat buat apa? Ya Nikon Z50 Mark II dia nggak flexing soal spek, nggak punya spek yang tinggi, tapi intinya bisa lu pakai buat diajak kerja. Perihal fotonya, sebenarnya dua-duanya nggak gimana-gimana, udah sangat proper. File RAW juga otomatis pasti ada. Dan kalau kalian mau pakai kedua kamera ini buat ngeburst, di Nikon Z50 Mark II ini lebih unggul, yang dimana burst dengan mechanical shutternya ini bisa di 11 frame per second. Kalau di SM5 itu cuma di 8 frame per second. Kenapa gue mention soal mekanikalnya? Biar kalian bisa minim rolling shutter ketika ngambil momen cepat. Dan panjang lebar gue ngomongin spesifikasi gitu ya antara keduanya, yang cukup disayangkan adalah kedua kamera ini tidak memiliki in-body image stabilization. Itu sangatlah disayangkan. Nah kalau kita ngomongin spek sensornya, sensor yang dipakai di Nikon Z50 Mark II itu sebesar di 20 megapiksel, itu sama kayak si Z30 seingat gua ya untuk ukuran sensornya. Kalau di Fujifilm X-M5 ini tetap masih pakai sensor lama, tapi dia ukurannya lebih gede di 26,1 megapiksel kalau nggak salah gitu ya. Pokoknya intinya sih di 26 megapiksel. Intinya lebih gede lah di X-M5. Dan berkaitan dengan ukuran sensor, sekarang kita nyambung ke part berikutnya, yaitu perihal picture quality dari kedua kameranya. Meskipun di sini cuma satu. Nikon nih. Dan baik lagi, kalau kita ngomongin soal kualitas gambar, di sini gua bakal berusaha stay objektif. Kan tadi gue bilang gue udah menama Fujifilm, dan dari pengalaman gua ini gua nilai secara objektif. Kalau kita ngomongin soal warna instan langsung jadi SOC dari kameranya, nggak pakai tuning-tuning segala macem di post processingnya, Fujifilm menang dengan film simulationnya. Kayak tadi gue udah mention juga, kita syuting begini pakai film simulation yang ada, no grading macam-macam, pakai negative high.
Di Fujifilm X-M5 untuk film simulationnya pilihannya juga udah lengkap dari yang lama sampai yang paling baru. Dan kalau misalnya kita pakai Fujifilm X-M5 ini buat syuting kayak sekarang, gue yakin hasil gambarnya juga 11-12 sama X-A2S yang kita pakai. Mungkin kalau secara mendetail ada beberapa yang kelihatan beda, tapi kalau untuk seluruhannya dinonton di YouTube aja itu bakal bisa menghasilkan gambar yang cakep juga. Di Nikon Z50 Mark II juga punya film simulation. Kalau di Nikon itu namanya picture control, itu pilihannya lebih banyak dari Fujifilm. Tapi dari yang udah gue rasain ketika gue pakai picture control yang ada di Nikon dibandingin sama di film simulation di Fujifilm, itu lebih mateng, warnanya lebih appealing di Fujifilm gitu ya. Tapi no hard feeling, itu preferensi masing-masing aja. Gue ngomong begini dari pengalaman gue aja, dari yang udah gue lihat. Kalau di Nikon gue lebih seneng itu pakai profile standar, kalau nggak neutralnya aja. Itu udah bagus banget, bisa kelihatan natural hasil gambarnya SOC langsung. Nah, ngomongin soal kualitas gambar, ini nyambung ke performa autofocusnya. Yang dimana performa autofocus ini cukuplah krusial buat kalian dalam mengcapture momennya baik foto ataupun video. Dan yang udah gue rasain dari kedua kameranya di ST Media gitu ya, menurut gue Z50 Mark II itu punya performa autofocus yang lebih oke dibandingin XM5. Tidak signifikan banget, tapi dia slightly better. Dia lebih nempel sama subjek atau objek yang pengen kalian ambil. Di XM5 bukan berarti jelek gitu ya, tapi kadang tuh ada 1-2 momen tuh dia suka lari-lari. Kadang tuh kita suka ngakalin kalau di Fujifilm ini, nggak di sini doang. Di Fujifilm lainnya juga sama. Subjek trackingnya itu kita matiin. Jadi subjek tracking kotaknya itu kita matiin. Jadi itu kita pakai mode area aja biar fokusnya itu bisa tetap stay sama subjek yang pengen kita ambil. Kalau di Z50 Mark II gua nggak perlu melakukan hal tersebut. Dan ngomongin subjek tracking, dua-duanya udah lengkap gitu ya, dari human, animal, train, vehicle, itu udah lengkap. Tapi intinya kalau ngomongin soal performa autofocus, Z50 Mark II itu slightly better dibandingin si XM5. Oke, lanjut ke part berikutnya. Kita ngomongin soal baterai di penggunaan yang cukup lama. Gimana performa dua-duanya? Gue bisa bilang dua-duanya ini gak tekbal lah. XM5 gak tekbal, cukup boros penggunaannya gitu ya. Bahkan gue bisa bilang dia boros gitu ya kalau kalian bandingin sama kamera Fujifilm yang udah pakai baterainya yang tipenya beda tuh. Baterainya yang kayak gini nih. Nah nih, begitu juga di Nikon Z50 Mark II. Dia masih pakai model baterai lamanya, meskipun di Z50 Mark II itu diklaim katanya kalau kalian beli tipe yang lama, tapi serinya tuh ada tambahan lagi yang diklaim itu bisa lebih awet. Tapi kalau dari penggunaan kita, ya dua-duanya masih kurang awet dibandingin kalau di XM5 tadi pakai baterai yang kayak gini, atau kalau di Z50 Mark II kita bandingin sama kamera full frame-nya mereka, kayak contohnya Z6 Mark III yang itu dimana pakai tipe baterai yang berbeda. Dan gue bisa bilang kalau kalian mau sikat antara kedua kamera ini, kalian harus spend buat beli baterai third party lagi, yang silakan aja cek aja di tag link produk yang ada di video ini, karena harganya barangkali ada diskon gitu ya, dan bisa lebih murah dibandingin natifnya. Poin terakhir yaitu adalah soal ekosistem lensa. Memang tadi gue bilang si Nikon itu third party udah mulai banyak, kayak contohnya yang paling banyak yang gue tahu itu dari Viltrox gitu ya, yang R-nya ada, kemudian yang Pro-nya juga ada buat APS-nya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin third party secara menyeluruh, opsinya itu lebih banyak Fujifilm. Kayak Fujifilm itu Seven Artisan Light ada, Viltrox R ada, terus Sigma juga ada, SG Image itu juga ada. Jadi kalau kita ngomongin soal ekosistem lensa, itu lebih banyak Fujifilm di lini APS-C-nya. Kesimpulannya, pilih mana? Fujifilm X-M5 atau Nikon Z50 Mark II? Balik lagi ke tujuan kalian memilih kameranya. Kalau memang kalian orangnya pengen fokus buat nyari cuan, pengen looks yang kelihatan profesional di depan klien, gue bisa bilang pilih Nikon Z50 Mark II. Meskipun spesifikasinya itu kalah dibandingin X-M5, tapi kalau kita ngomongin buat dipakai kerja di penggunaan yang cukup lama, proper apa enggak di keperluan hybrid, jelas dengan dia bawa EVF, speknya juga udah cukup mumpuni, bahkan gue bisa bilang udah sangat cukup lah buat kalian pakai di tahun ini. Z50 Mark II itu lebih reliable buat digunakan. Tapi kalau kalian orangnya ini foto cuma buat seneng-seneng aja, hanya sekedar hobi dan suka dengan kamera setup compact, yang dimana kalau kalian bawa kameranya bisa nyelip aja di tas kecil kalian, dan pengen hasil yang estetik gitu ya, bisa instan langsung jadi, nggak perlu pakai post processing yang bikin ribet, habis jepret transfer ke HP upload, ini jawabannya buat kalian gitu ya, Fujifilm X-M5. Tapi kalau dari lu pribadi gimana bang, pilih Z50 Mark II atau Fujifilm X-M5? Anda sudah tahu jawabannya, saya pilih ke kamera ini gitu loh ya, kalau nanya pendapat pribadi gua.
Tapi mungkin itu aja. Di next video mungkin kalau kalian mau request Nikon Z50 Mark II atau kamera lainnya dibandingin dari yang udah gua pernah cobain, karena gua nggak mau asbun, belum pernah gua cobain tapi gua compare, gua tidak mau gitu ya. Gua pengen compare apa yang udah pernah gua cobain aja. Z50 Mark II sama XT30 Mark II, Mark III, atau sama XT50, mendingan mana bang? Ya atau sama kamera Sony bang, yang lain gitu bang. Ya apa lah, pokoknya kameranya yang penting udah pernah gua cobain, silahkan komentar aja. Nanti gua bakal bikinin videonya. Tapi nggak cepet gitu ya, tapi mungkin itu aja dibandingin videonya kelamaan dan gua ngalur ngidul. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Itu aja, gua Skavito. Gua lagi liatin poinnya ada yang kurang apa enggak, tapi itu aja, gua Skavito di belakang kamera ada Wo, dan jangan lupa buat berkarya. School.